Shalom yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian maupun jemaat yang ada di rumah, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Kita kembali beribadah pada minggu hari ini, sebagian di rumah karena situasi dan kondisi. Untuk itu, mari satukan hati dan pikiran dan kita memulai ibadah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Untuk itu, untuk menyambut pelayan firman, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 11, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kami puji Engkau dan kata-kata seterusnya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan sebagai cerminan hidup kita saat ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Tuhan memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita dalam keluarga maupun persekutuan. Bapak Ibu jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada, maupun para hamba Tuhan yang ada di sini, kita hendak merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan akan mengaku dosa kita. Setelah kita mengaku dosa, kita menyanyi dari dalam Kidung Jemaat nomor 441. Kidung Jemaat nomor 441 ayatnya yang pertama. Kemudian setelah mendengarkan berita keampunan, kita menyambut pemberitaan keampunan ini dengan menyanyikan nyanyian rohani 137 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah banyak. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Ku ingin menyerahkan.
Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Nyanyian rohani 137 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan di rumah atau yang ada di dalam gereja saat ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Di ujung pengakuan ini kita akan mengaminkannya dengan nyanyian rohani nomor 77 ayatnya yang keempat. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Satu Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa.
dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Tuhan telah memelihara kami dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan kuasa dan kemurahan Tuhan. Tetapi juga Tuhan memimpin langkah kehidupan kami ini dengan kebenaran firman-Mu. Di minggu pagi ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sempurnakanlah hati dan pikiran kami yang penuh dengan kekurangan karena dosa-dosa kami ini. Biarlah hikmat Tuhan saja yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca, apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memohon hikmat Tuhan. Amin. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan, bukan melihat dari berapa banyak uang yang kita beri, tapi melihat betapa berkat dan kasih Tuhan yang telah kita terima sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita puji Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 160 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Tuhan ambil hidupku. Jika tak
Kita hendak berdoa, mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Bersama dengan persembahan syukur ini ada 57 pokok doa. Yang pertama, perpuluhan bulan April seorang pemudi di Rayon 5. Yang kedua, persembahan Jumat Agung keluarga NN Rayon 5. Yang ketiga, persembahan Minggu 26 April 2020 keluarga di Rayon 5. Yang keempat, persembahan syukur kunci bulan April 2020 keluarga di Rayon 5. Yang kelima, persembahan syukur bina keluarga di Rayon 5. Yang keenam, persembahan keluarga Ibu Faidiban Rayon 4. Yang ketujuh, persembahan pembangunan dan diakonnya keluarga Ibu Faidiban Rayon 4. 8, persembahan pengucapan syukur keluarga Faidiban Rayon 4. 9, pengucapan syukur hari ulang tahun anak Aprilia PS Faidiban Rayon 4 tanggal 15 April 2020. Yang 10, derma bina keluarga Faidiban Rayon 4. 11, amplop pasca keluarga Panjaitan Rayon 4. 12, amplop pasca keluarga G Mamusung Rayon 4. 13, amplop pasca keluarga H Wambrau Rayon 4. 14, amplop pasca keluarga A Rai Rayon 4. 15, persembahan PBK bulan April keluarga W Wambrau Rayon 4. 16, persembahan keluarga Ayal Rayon 3 dan ibadah keluarga Rayon 3, ibadah Minggu 19 April 2020, ibadah Minggu 26 April. 17, pengucapan syukur ulang tahun MAUTH dan keluarga Timisela pada 21 April 2020. Persembahan bina keluarga S Lopulalan Rayon 5, persembahan ibadah Minggu tanggal 26 April 2020 dari keluarga Sopakua, keluarga Benusi, Apono, dan ibadah terakhir dengan orang tua terkasih Mama Oma Sopakua Tetelepta. 20, pengucapan syukur kunci bulan April 2020 keluarga R Timisela Rayon 3. 21, persembahan ibadah BBK 3. 24, amplop pasca keluarga Patandianan Rayon 3. 25, persembahan ibadah keluarga Rayon 1. 26, pengucapan syukur dari Dr. Rudolf M. Patandianan Rayon 3, persembahan BBK Rayon 3. 28, perpuluhan Rayon 3. 29, persembahan kunci bulan April keluarga Tabibiati. 30, persembahan keluarga B Pane Rayon 4. 31, persembahan BBK keluarga Petrus Ten bulan April. 32, persembahan bulan April keluarga Petrus Ten. 33, perpuluhan keluarga Petrus Ten bulan April. 34, persembahan keluarga dari Rayon 4. 35, iuran wajib dan iuran sidi Ibu R Tambunan. 36, pengucapan syukur salah seorang ibu dari Rayon 4. 37, perpuluhan dari salah seorang ibu dari Rayon 4. Persembahan ibadah-ibadah amplop pasca dari Rayon 4. 40, pengucapan syukur Rayon 4. 41, pengucapan syukur ulang tahun 24 April 2020 Sidi dan iuran wajib keluarga Norman Tambunan, iuran wajib Sidi dan keluarga Junjungan Aritonang, derma ibadah keluarga Danari, perpuluhan keluarga dari Rayon 1, perpuluhan keluarga tanpa nama, perpuluhan keluarga Made Putra, persembahan BBK keluarga tanpa nama, pengucapan syukur ulang tahun anak Anita Kayadu,
persembahan BBK Oma Akona Huai, persembahan syukur BBK keluarga Yan Ayal, perpuluhan keluarga dari Rayon 4, persembahan BBK keluarga Habadiah, dan yang terakhir pengucapan syukur keluarga Simanjuntak Hutapea, dan doakan Opung Simanjuntak yang sedang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari. Mari kita berdoa. Kemurahan Tuhan sungguh nyata bagi kami dalam setiap kehidupan kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah meskipun kami sering kali berubah di hadapan Tuhan. 57 keluarga yang tadi memberikan perpuluhan maupun yang mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa khusus bagi keluarga Simanjuntak Hutapea, Opung yang sedang sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari. Bapa di surga, Tuhan sumber kekuatan, kami memohon kesembuhan daripada Tuhan lewat semua perawatan medis yang diberikan bagi orang tua terkasih ini. Tuhan memberkati semua pengucapan syukur di hari ini. Tuhan mengisi lumbung-lumbung berkat keluarga yang membawa perpuluhan. Tetapi juga Tuhan mengajarkan kami semua yang memberikan dengan sukacita dan kerelaan kepada Tuhan untuk terus mengucap syukur, supaya persembahan yang kami berikan ini dapat digunakan, tetapi juga dapat menopang pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat di sini. Dengan hikmat Tuhan boleh menopang pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Ajarkanlah kami semua untuk memberikan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, berkenan di hadapan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah atau dimanapun berada maupun para hambanya yang ada di sini, kita kembali melihat ke dalam pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan tema kebangkitan Kristus, dasar kebangkitan orang percaya. Kebangkitan Kristus, dasar kebangkitan orang percaya. Salah satu peristiwa sejarah yang sangat besar, pengaruhnya di dunia sampai saat ini, itu adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang minggu ke-6, Paskah minggu ke-6, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan ini memiliki makna yang sangat mendalam dan pengaruh yang luar biasa bagi orang Kristen. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan orang Kristen. Kemenangan melawan dosa dan ketakutan terhadap maut. Kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan hidup orang Kristen secara holistik, secara penuh, dan menjadi fondasi iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah yang hendak disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita kembali melihat ke dalam pembacaan kita, pada Injil yang ia beritakan, bahwa Injil itulah yang menyelamatkan. Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Korintus mengenai Injil yang ia beritakan, supaya terus menghayati Injil yang sudah diterima dan hidup di dalamnya. Paulus perlu menekankan ini secara berulang-ulang kepada jemaat di Korintus. Sebab
Injil itu adalah berita keselamatan yang memang harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari dan berulang-ulang penghayatan itu. Yang kedua, penghayatan itu sangat penting demi mempertahankan keteguhan iman kita terhadap Injil atau iman jemaat-jemaat di Korintus terhadap Injil yang menyelamatkan itu. Tetapi juga mengingat latar belakang kota Korintus yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, sehingga lingkungan seperti itu berpotensi membuat orang-orang Kristen, orang-orang percaya di sana menjadi ragu-ragu. Dengan begitu banyak kepercayaan-kepercayaan selain kekristenan di sana, orang Kristen dapat saja menjadi ragu-ragu terhadap Injil. Yang ketiga, Paulus hendak menekankan bahwa mempertahankan Injil itu tidak sia-sia. Tidak boleh sia-sia. Ayat 3 sampai ayat yang keempat merupakan tema sentral dari pemberitaan tentang Injil dari Paulus. Kristus mati karena dosa dan bangkit untuk keselamatan. Seperti yang dikabarkan oleh para nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama, tetapi juga para rasul Yesus Kristus di kitab Perjanjian Baru. Inti dari pemberitaan Paulus pun, inti pemberitaan Injil Paulus pun itu adalah Kristus mati karena dosa dan bangkit untuk keselamatan. Tetapi secara pribadi bagi Paulus, Injil adalah atau Injil tidak ia dengar dari siapapun. Paulus mengalami sendiri pertemuan atau perjumpaan dengan Yesus itu yang merubah hidupnya secara penuh dari penganiaya menjadi Rasul Kristus. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9 berisikan fakta kebangkitan Kristus. Paulus menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dengan menyertakan bukti-bukti penampakan Yesus kepada beberapa orang yang berbeda, bahkan 500 orang itu, ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, dan terakhir termasuk dirinya sendiri. Dalam kesaksiannya ini Paulus juga merasa tidak layak disebut rasul, mengingat apa yang telah dilakukannya kepada para pengikut Kristus sebelum ia mengalami pertobatan. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11 itu berisikan kerasulan Paulus dan kasih karunia Allah. Bahwa keistimewaannya sebagai rasul Allah adalah karena kasih karunia Allah itu sendiri. Makanya Paulus mengakui itu. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia Allah inilah yang memampukan Paulus untuk mengerjakan pekerjaan besar yang ditentukan oleh Allah, yaitu memberitakan Injil, berita keselamatan itu, sampai semua orang menjadi percaya. Ini garis besar atau pembagian ayat dari pembacaan kita. Hal yang kita pelajari dari pembacaan ini yang harus menjadi dasar hidup orang-orang percaya di hari-hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah maupun di mana saja berada, tetapi juga para hambanya di dalam gereja, di sini kita harus mengakui, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bangkit untuk kemenangan kita. Tuhan Yesus Kristus itu bangkit untuk keselamatan kita. Dan keselamatan itu telah kita peroleh ketika kita menerima Injil. Injil itu kan kabar atau berita keselamatan. Ketika kita menerimanya, kita hidup di dalamnya, kita telah menerima kemenangan kita sebagai orang-orang percaya. Ada 3 hal yang harus kita ingat dan kerjakan dalam hidup sehari-hari dalam kaitannya dengan mengapa perlu penghayatan itu terhadap Injil, kabar keselamatan itu. Kita harus hidup dalam penghayatan terhadap Injil sebagai berita keselamatan
karena penghayatan terhadap Injil memberikan kita kekuatan untuk hidup sehari-hari sebagai orang-orang percaya yang hidup baru. Hidup baru itu hidup yang mengusahakan semua yang baik, semua yang berkenan di hadapan Allah. Jadi meninggalkan kehidupan yang lama, seluruh kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu kita, pikiran yang sia-sia, dan kehidupan yang ada keterikatan dengan dosa itu harus ditinggalkan. Karena kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan untuk melawan itu semua dan merubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Hal yang kedua, sebagai orang-orang percaya, Injil harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Injil harus menjadi fondasi iman kita. Di atasnya kita berpikir, kita menaruh hati kita untuk menjadi lebih teguh di tengah-tengah keraguan-keraguan yang disebabkan oleh perkembangan dan tantangan dunia dari segala aspek kehidupan kita saat ini. Sehingga dari antara semua ketidakpastian ini yang ada di dalam dunia kita ini, kita memiliki harapan yang pasti dan tetap di dalam Injil. Di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 atau COVID-19 yang meresahkan dan tanpa kepastian hari-hari ini, sebagai orang-orang percaya kita harus menaruh seluruh hidup, mempertaruhkan semua keberadaan melalui penghayatan di dalam Injil sebagai berita keselamatan itu, supaya kita lebih dekat, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita hidup dengan menggunakan hikmat-Nya, bukan hidup menggunakan keinginan dan pikiran kita sendiri. Pandemik ini juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan fakta kebangkitan Kristus itu dengan tetap berdiri teguh di atas Injil sebagai fondasi hidup iman orang-orang percaya, sehingga pikiran kita, kata-kata kita, perilaku kita di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun tetap mencerminkan kemenangan kita, karena kita merasakan, karena kita tahu bahwa kebangkitan Kristus itu untuk keselamatan kita. Jadi meskipun di tengah situasi yang seperti sekarang ini, kita tidak menjadi takut, tetapi lebih waspada, lebih menyerahkan diri ke dalam hikmat Tuhan untuk memimpin hidup kita. Hal yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada, maupun kita yang ada di tempat ini, bahwa kasih karunia Allah bagi Paulus itu juga adalah kasih karunia Allah bagi semua orang percaya. Bagi saya, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kasih karunia ini adalah penyertaan Allah yang sungguh sangat sempurna dalam situasi apapun. Mau senangkah, mau susahkah, mau bersyukurkah, mau dalam pergumulankah, kasih karunia ini sama dan tetap ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya orang-orang yang hidup menghayati Injil tadi, hidup dalam kabar keselamatan tadi itu. Kita punya dunia sekarang sedang berada dalam pergumulan hebat dan berat. Pandemi kayak ini bikin sampai paksa manusia untuk merubah tatanan hidup, tatanan kebiasaan yang sudah biasa, yang menjadi budaya, itu dirubah semua. Secara individu kah, kolektif kah. Orang harus bekerja, belajar, bahkan beribadah dari rumah. Persekutuan ibadah di gereja dihentikan sementara untuk waktu yang tidak tahu kapan pastinya baru kita bisa berkumpul lagi. Segala sesuatu di tengah-tengah situasi ini menjadi tidak pasti. Berita hoax paling banyak.
teori-teori konspirasi menjadi candu buat orang-orang yang tidak punya harapan. Lebih baik saya memikirkan ini untuk menyenangkan pikiran saya. Padahal sebenarnya itu asupan gizi yang buruk bagi pikiran. Tidak ada lagi jabat tangan. Tadi saya mau naik di sini, saya mau pegang tangan begini. Bapak Penatua bilang, Bapak Penatua bikin begini saja. Tidak jabat tangan lagi. Tidak ketemu terus pelukan dengan sahabat yang lama. Cipika-cipiki, sudah ada lagi. Semua simbol-simbol persaudaraan itu menjadi hilang atau dipaksakan untuk berhenti. Tatanan hidup manusia itu dipaksakan berubah secara total. Keadaan ini juga memiliki dampak terhadap timbulnya kejahatan yang terjadi sekarang-sekarang ini di Manokwari. Memang sulit sekali. Tetapi di tengah-tengah situasi inilah kita sebenarnya diuji. Penghayatan kita terhadap kabar keselamatan itu sudah sampai di mana? Sudah menyadarkan kitakah bahwa Allah yang luar biasa itu memelihara kita yang biasa ini dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa, seperti Dia memelihara Paulus. Kalau kita sering duduk dan berpikir kapan semua ini berakhir, sementara yang kita dengar di media, yang kita lihat di kiri kanan jalan, itu adalah hanya keburukan dan dampak-dampak buruk dari situasi saat ini. Maka perlulah kita kembali cross-check ke dalam diri kita sendiri. Penghayatan kita soal Injil sebagai berita keselamatan itu sudah sampai mana? Karena penghayatan hidup sehari-hari dalam Injil sebagai berita keselamatan itu akan membuat kita tetap berpikir positif, berkata-kata yang baik dan positif, memotivasi dan membangun, lalu berperilaku yang positif di tengah-tengah keadaan yang negatif. Kita akan menyebarkan hal-hal yang positif. Bukan hoax, masuk di WhatsApp langsung share ke teman-teman, bikin yang lain resah. Tidak pikir dulu. Kita tetap percaya, kita tetap melakukan segala hal yang baik, yang berkenan di hadapan Allah di atas fondasi iman kita yang teguh kepadanya. Kita tetap berpegang teguh bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kita kesempatan untuk juga mengecap kasih karunia Allah dalam pemeliharaannya yang sempurna itu. Untuk memampukan kita tetap bersyukur, untuk memberikan kita hikmat sehingga kita tidak gegabah. Tidak jalan pukul dada bilang corona saja mau. Tidak jalan dengan ego kita, dengan kesombongan rohani kita. Banyak orang bilang, kan takut corona sampai. Macam tidak punya iman kah? Lebih dari itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, kita juga dimampukan dalam kasih karunia-Nya untuk saling mengingatkan sesama. Untuk saling memperhatikan saudara-saudara kita yang menjadi korban terdampak langsung wabah ini. Entah itu kita pun tetangga kah, orang-orang yang terdekat dengan kita kah, atau mereka yang membutuhkan kita kah, membutuhkan doa dan uluran tangan kita kah, tanpa kita melihat latar belakang, embel-embel apa yang ada
di belakang dia, mau agama apapun, status apapun, kita tetap membantu. Karena setiap orang percaya, setiap orang yang memiliki kasih karunia juga punya tugas untuk memberikan kasih karunia Allah itu. Setiap orang yang menerima berita keselamatan itu juga punya tugas menjadi saksi untuk mengabarkan berita keselamatan itu. Secara konkret, bukan teori saja begitu. Karena kita semua adalah saksi-saksi Kristus dalam kasih karunia Allah yang telah diterima dan memiliki tugas untuk juga memberitakan Injil atau kabar keselamatan itu. Bapak Ibu, jemaat Tuhan di rumah, dimanapun berada maupun para hambanya di tempat ini, mari kita hidup sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami kemenangan dalam kebangkitan Kristus dengan tetap menghayati Injil sebagai berita keselamatan itu sehari-hari. Sehingga di tengah-tengah situasi yang penuh pergumulan ini, kita akan tetap bersyukur. Kita akan tetap berada dalam kasih karunia Allah. Dan tetap merasakan bahwa di dalam kelemahan kita sekalipun, sesungguhnya kuasa Allah itu menjadi sempurna. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh percaya Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami menjadi milik Tuhan, orang-orang yang percaya dan hidup dalam penghayatan Injil-Mu, kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang tetap bersyukur. Kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Kami adalah orang-orang yang juga diizinkan Tuhan untuk memberikan kasih karunia itu kepada orang lain. Kami adalah saksi-saksi Kristus. Kami bersyukur Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan menerima peribadahan kami, di mana saja kami berada. Lebih dari itu kami juga bersyukur dan berterima kasih, karena firman-Mu Engkau berikan bagi kami sebagai kekuatan, sebagai motivasi hidup kami sebagai orang-orang percaya setiap hari di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Biarlah Roh-Mu yang kudus hidup di setiap hati kami, mengingatkan kami untuk tetap menghayati Injil-Mu sebagai pribadi maupun keluarga. Bapak, terima kasih untuk setiap keluarga yang hari ini bersekutu. Meskipun kami tidak dapat bersama di dalam satu gedung gereja, tetapi kami percaya bahwa firman-Mu, kuasa kasih-Mu hidup di tengah-tengah keluarga-keluarga, orang-orang percaya, orang-orang yang Engkau kasihi. Maka kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka, semua orang percaya pada hari ini yang sedang melakukan ibadah. Tuhan memberkati semua pergumulan orang-orang percaya. Tuhan menguatkan kami sekalian, supaya kami terus bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah situasi hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu, jemaat GKI Maranatha Kota,
Tuhan memberkati persekutuan setiap keluarga yang terjadi saat ini. Dari keluarga satu sampai keluarga terakhir. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan mereka, menjadi damai dan sejahtera, menjadi pemberi kekuatan dan penghiburan, supaya keluarga-keluarga terus bersekutu di dalam nama Tuhan sendiri, memuliakan nama Tuhan setiap hari dalam penghayatan Injil yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, hamba juga berdoa, menyerahkan hamba-hambamu yang Kau tempatkan di tengah-tengah jemaat di sini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjadi pilar yang teguh berdiri mempertahankan atau menumbuhkan iman jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati keluarga kedua hamba-Mu, memberkati pekerjaan keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka dalam pendidikan. Tuhan berkati. Juga memberkati semua majelis penatua Syamas, PHMJ yang pada hari ini melayani Tuhan, yang meninggalkan keluarga mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah situasi-situasi hidup yang sulit saat ini. Wabah COVID-19 yang membuat orang atau merubah seluruh kehidupan kami ini. Kami mohon otoritas Allah dalam kasih karunia-Mu untuk melindungi kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di sana, memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, supaya apapun yang mereka putuskan, yang menjadi himbauan itu berasal daripada Tuhan. Supaya kami semua mengikutinya dan terhindar dari mara bahaya ini Tuhan. Cemas, khawatir yang berlebihan, tetapi kami tahu dan kami berpegang teguh. Orang percaya, semua orang Kristen, bahkan semua orang Tuhan yang sedang bergumul. Berkatilah para medis yang sedang melakukan tugas mereka, bergumul melawan sakit ini di garda terdepan ya Tuhan. Para pasien COVID yang terdampak langsung wabah ini, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan sehingga mereka boleh kembali pulih dan memuliakan nama Tuhan. Semua orang yang menjadi korban dari situasi ini, apakah itu ekonominya, apakah itu kesehatannya, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjadi jawaban atas pergumulan mereka. Tuhan menjadi damai dan sejahtera bagi mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Pekerjaan mereka yang tidak bisa mereka tinggali, Tuhan tolong mereka. Supaya kuasa-Mu menutup bungkus mereka dalam waktu mereka bekerja. Terhindar dari mara bahaya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dalam pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan menjawab segala kebutuhan kami. Tuhan melindungi kami di mana saja kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk situasi kota kami ini. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini muncul banyak kejahatan. Kami percaya Tuhan, otoritas Allah dalam kuasa-Mu akan melindungi tanah ini, tanah Injil-Mu ini. Maka biarlah semua kejahatan kami patahkan di dalam nama Yesus, yang sudah dilakukan maupun yang sedang direncanakan. Biarlah kota ini kami hidup mencerminkan kasih Allah di atas tanah ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami kepadamu. Ampunilah salah dan dosa kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus itu terus ada dalam hati kami, supaya kami hidup seturut maksud dan kehendak Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini, mari kita semua berdiri, kita menyanyi dari dalam Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayatnya yang kedua untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di sini, kita hendak dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup tetap dalam penghayatan terhadap Injil sebagai kabar keselamatan itu. Pulanglah dan tinggallah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat yang di rumah maupun untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita.
Terima kasih untuk persekutuan hari ini. Selamat hari Minggu untuk jemaat semua yang telah beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap sehat dan tetap di rumah saja. Tuhan memberkati. Shalom.